Ya, saya lanjutkan dialognya singkat-singkat saja Bapak-Bapak. Saya langsung ke Bang Habibur Rahman. Jadi kalau tadi berkaca dari konteks politik saat ini sampaikan oleh Kang Ujang, ini mengarah ke isu soal Pak Anies Baswedan. Benar demikian tidak kalau kita bicara soal pengkhianatan dan juga dibohongi yang tadi disampaikan Pak Prabowo? Saya pikir kalau kita menganalisa Pak Prabowo ya, orasi-orasinya, pidato-pidatonya, kita itu bagaikan melihat kaca yang bening, bersih, dan air di dalamnya gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jadi beliau itu bicara dan pak konteks menyindir, ya, apalagi menuduh orang-orang tertentu. Tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda ikuti acara di Partai Gerindra, konteksnya adalah soal jati diri kader Gerindra. Kami ini harus sopan, harus rendah hati, dan pantang berbuat curang. Nah, nilai-nilai itu yang disampaikan Pak Prabowo tadi kurang lebih menjadi latar belakang kenapa sampai pada kalimat-kalimat tadi yang disampaikan. Kalau toh itu kemudian dipersepsikan macam ya, menurut kami bukan tanggung jawab kami lagi ya. Kami nggak bisa membatasi, tapi kami juga nggak bisa dorong kemana-mana. Itulah Pak Prabowo, makanya Pak ya, Bung Reinhardt, Pak Ujang ya, kami sering membuat pidato Pak Prabowo itu dua sesi internal dan sesi yang diliput media. Kenapa? Kadang-kadang Pak Prabowo tuh ngomongnya tuh terlalu jujur, nggak dikemas ya. Tapi tafsirkan macam-macam. Gitu. Jadi saya harus sampaikan konteksnya secara utuh supaya teman-teman bisa memahami. Gitu. Jadi itu soal tadi tidak berkhianat, tidak berbohong itu bagian dari jati diri kader Gerindra yang ada. Kami itu ada sumpah kader, ada janji kader, ada jati diri kader Gerindra. Nah itu nilai-nilai yang selalu diajarkan kepada kami baik dalam acara-acara pendidikan maupun dalam acara-acara tadi seperti tadi. Jadi bukan menyindir siapapun, itu penegasannya ya Bang Habibur Rahman? Iya, Oke. Benar. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, dengan pengalaman yang cukup banyak tadi dihianati, dibohongi, pahit manis dalam berpolitik, menurut Anda bagaimana Pak Prabowo bisa menapaki tahun politik berikutnya, karena tentu kader Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden di 2024? Ya, kita menarik ya apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi di pidatonya ya. Saya tapi melihat begini, Pak Prabowo itu ya orangnya lurus, itu yang menjadi persoalan. Dan di politik itu kan kadang-kadang harus bengkok gitu. Mohon maaf ya. Memang secara teoritiknya ya harus ada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan itu politik itu banyak yang salah jalan, banyak yang mengambil jalan bengkok. Oleh karena itu ya mohon maaf ya, dalam konteks politik kita itu masih banyak kecurangan-kecurangan di belakang layar maupun di depan yang kita saksikan bersama. Nah, Pak Prabowo ini mohon maaf kalau saya boleh mengkritik ya, agak kurang lentur gitu. Kurang elastis. Di situ kekurangannya. Maka tadi Bang Habibur Rahman mengatakan ada dua sesi. Betul. Karena memang apa yang disampaikan beliau pasti akan tegak lurus. Ya kan akan satu fokus. Padahal politik itu ya harus elastis, harus lentur dan lain sebagainya. Itu yang memang menjadi mohon maaf ya, masukan dan kritik kita kepada Pak Prabowo. Tapi selama ini ya apa yang disampaikan oleh beliau ya sebagai pemimpin yang kesatria itu ya tegak lurus dalam konteks mengawal kebenaran. Itu yang paling penting. Bang Reinhardt. Oke, tapi yang jelas ini tidak bermaksud untuk menyindir siapapun tadi sampaikan oleh Bang Habibur Rahman. Tapi terima kasih banyak untuk diskusinya meskipun singkat tapi menarik. Terima kasih Bang Habibur Rahman, terima kasih banyak Kang Ujang. Selamat petang, sehat selalu.